Sahabat Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan sedikit belajar tentang firman Tuhan, tapi ini adalah sebuah renungan yang sederhana saudara ya. Jadi pagi hari ini kita akan sedikit belajar tentang sesuatu yang original dan sesuatu yang KW. Tahu saudara bedanya? Maksudnya original dan KW tahu ya? Kalau original itu barang asli, tapi kalau KW itu barang kualitas nomor 2 ya. Nah, oke, sebelumnya saya mengajak saudara untuk kita sama-sama membaca ya. Next slide coba ya. Kita akan membaca di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Dikatakan begini saudara. Dia memaparkan, Yesua di sini ya, memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka sambil mengatakan, kerajaan surga, kerajaan Samayim diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Namun sementara orang-orang itu tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang ke tengah-tengah gandum itu. Dan dia pergi. Dan ketika tunas bertumbuh dan menghasilkan bulir, lalu tampaklah juga lalang itu. Dan seraya mendekat, hamba-hamba majikan itu berkata kepadanya, Tuan, bukankah engkau menabur benih yang baik di ladangmu? Dari manakah kemudian dia menghasilkan lalang? Dan dia berkata kepada mereka, seorang musuh telah melakukannya. Maka para hamba itu berkata kepadanya, jadi maukah engkau kami pergi untuk mengumpulkannya? Namun dia berkata, tidak, jangan-jangan dengan mengumpulkan lalang itu, kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Dan pada saat penuaian, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah pertama-tama lalang itu dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya. Tetapi kumpulkanlah gandum ke dalam lambungku. Nah, saudara, jadi pagi hari ini kita membahas tentang gandum dan ilalang, ya. Ada dua hal ya di dalam perumpamaan ini yang saya soroti, saudara. Ya. Perhatikan di dalam perumpamaan ini ada dua benih yang ditabur, yaitu gandum dan lalang, saudara, atau ilalang. Nah, kalau kita bicara tentang kitab Matius tentang gandum dan ilalang ini sebenarnya bicara tentang sebuah penampian, saudara. Penampian. Di saat ini, di saat kita hidup ini sebenarnya adalah saat di mana Tuhan sedang menampi umatnya, saudara. Tuhan sedang menampi kita. Ya, apakah kualitas kita ini gandum atau ilalang, saudara? Ingat dikatakan gandum itu akan masuk ke lumbung, tapi ilalang akan masuk ke api, saudara. Nah, ini sekarang adalah masanya penampian, saudara. Jadi ini bukan masa-masa yang bersantai-santai buat kita, tapi ini adalah masa-masa di mana kita diuji. Masa-masa di mana kita akan dilihat kesetiaan kita itu sampai di mana, saudara. Ya. Karena ada dua hal di sini. Gandum, bedanya gandum dan lalang itu beti, saudara. Beti itu alias beda tipis, ya, beda tipis. Kalau saudara lihat, ya, coba gambarnya. Nah, kalau saudara bisa lihat itu, gandum yang di atas, lalang itu yang di bawah, hampir sama, saudara. Bentuknya hampir sama. Kalau orang awam tidak ngerti, gandum itu ilalang ya gandum, lalang ya juga gandum, begitu saudara. Gandum itu ya ilalang begitu. Tapi sebenarnya gandum dan ilalang itu punya sesuatu yang berbeda, ya. Satu, gandum tentu memberikan hasil. Tapi kalau ilalang
Enggak, saudara. Ya, ilalang itu hanya membuat lahan gandum itu makin sempit. Ya, sehingga gandum itu yang tadinya bisa membuahkan hasil yang maksimal, gara-gara ada ilalang jadi agak terhambat. Coba saudara kalau perhatikan orang yang punya ladang, itu kalau dia lagi bercocok tanam, kemudian di situ muncul tanaman-tanaman liar, mesti tanaman liar itu akan dipangkas saudara, dicabut sampai akar-akarnya. Tujuannya untuk apa? Supaya tanaman itu bisa menyerap nutrisi lebih banyak, saudara. Sebab kalau enggak, setiap nutrisi yang masuk ke dalam tanah itu akan diserap oleh tanaman liar. Ya. Kalau tanaman liar itu tidak dicabut, maka nutrisi dari tanaman yang kita rawat itu akan berkurang karena keserap oleh tanaman liar. Harusnya tadi nutrisi yang diserap bisa 100%, ini cuma tinggal 50%. Tapi beda antara gandum dan lalang, memang Tuhan biarkan. Gitu. Kenapa? Kalau pada saat ketahuan itu dicabut, bisa-bisa gandumnya ikut kecabut. Kenapa? Kenapa? Nah, nanti kita lihat saudara ya. Jadi gandum dan lalang itu serupa tapi tak sama. Ya, oke, next. Jadi saudara lihat ada dua hal yang saya soroti dari perumpamaan ini saudara. Yang pertama, gandum dan lalang, perumpamaan ini berbicara tentang kualitas kesetiaan yang asli dan yang palsu. Ya. Di dalam persekutuan kita ini, di dalam kehilat ini, ya, itu juga ada yang namanya penampian loh saudara, hati-hati. Makanya kenapa kok Bapak Gembala itu selalu menasihati kita terus, ngingetin terus, ayo yang tenanan, yang sungguh-sungguh. Gitu. Supaya kualitas kita itu adalah kualitas gandum. Kesetiaan kita itu adalah kesetiaan seperti gandum, saudara. Ya. Jadi saudara, gandum dan ilalang ini berbicara tentang masalah kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Oke, Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Dikatakan gini, kemudian setelah membiarkan kerumunan orang itu pergi, Yesua masuk ke dalam sebuah rumah dan murid-muridnya mendekat kepadanya sambil berkata, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang yang di ladang itu. Dan seraya menanggapi, dia, Yesua berkata kepada mereka, dia yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia. Dan ladang itu ialah dunia ini. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Dan musuh yang menaburkannya adalah si Satan. Dan masa penuaian ialah kesudahan zaman. Dan para penuai adalah para malaikat. Oleh karena itu, sebagaimana lalang itu dikumpulkan dan dibakar dengan api, demikianlah akan terjadi pada kesudahan zaman ini. Anak manusia akan mengutus para malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan keluar dari kerajaannya semua sandungan dan mereka yang melakukan kejahatan. Dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api, di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Jadi saudara perhatikan, sekarang ini ya dikatakan adalah masa penampian. Kita ini sedang ditampi saudara. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita ini menjadi gandum. Kenapa? Kalau kita ini enggak benar-benar setia, sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup kita bisa dipakai jadi alatnya setan, saudara. Ya, hidup kita itu bisa dipakai oleh
Setan. Dan saudara lihat sendiri di sini dikatakan, ya, setan itu kalau di dalam rumah Tuhan yang ada bukan menjadi berkat, saudara. Ya, yang ada jadi tukang mengacau. Ya. Memang itu tujuannya setan. Jadi pagi hari ini saudara, ya, pesannya firman Tuhan adalah supaya kita ini jangan kasih celah sama setan. Ya. Jangan sampai kita kasih celah sama setan. Kenapa? Karena setan bisa masuk lewat orang-orang yang hatinya luka. Yang hatinya terbuka. Hatinya terbuka untuk apa? Untuk kepahitan, yang hatinya terbuka untuk kekecewaan, yang hatinya terbuka untuk apa lagi? Iri hati. Ya. Nah, yang seperti itu yang jadi alatnya setan untuk ditumpangi oleh setan. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita itu jadi gandum yang dipanen, saudara. Amin. Ya. Jadi dalam sebuah persekutuan Tuhan tuh mengizinkan loh ada orang-orang yang dipakai setan untuk menyusup dalam sebuah kehilat. Jangan dikira semua di sini, ya tapi kita berharap kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapa Yahweh. Amin. Ya. Karena di luar sana itu banyak sekali ya perpecahan-perpecahan di dalam kehilat, atau saya katakan bukan kehilat, gereja. Perpecahan-perpecahan di dalam gereja, itu karena itu saudara. Ada banyak penyusup-penyusup yang masuk dan bikin kacau saudara. Yang satu dengan yang lain dibikin bermusuhan. Hati-hati saya katakan. Ini adalah masa penampian saudara. Tujuannya setan adalah supaya anak-anak Bapa Yahweh itu meninggalkan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengingatkan kembali lewat renungan yang sederhana ini. Ayo sing setia, sing sungguh-sungguh. Jangan kasih celah buat setan. Amin saudara. Ya. Kita ini, saya selalu ngomong kepada beberapa teman rekan pelayanan, kepada seluruh pengurus. Kita ini sebentar lagi akan diangkat oleh Bapa Yahweh itu dengan dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sedang siapkan lahan di belakang ini, sebuah kehilat yang besar sekali. Untuk itu diperlukan apa saudara? Diperlukan kesungguhan hati kita. Lebih dari sekarang ini saudara. Lebih dari sekarang ini. Tuhan mau supaya saudara semua itu di-upgrade. Kesetiaan saudara, kita semua di sini itu Tuhan mau supaya di-upgrade. Kenapa? Karena nanti ketika di tempat yang baru, ya, di tempat yang baru ini nanti kapasitasnya 1.000 orang, saudara. 1.000 orang itu banyak apa sedikit? Banyak. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah sediakan tempatnya 1.000 orang, tidak mungkin Tuhan biarkan oblok-oblok gitu. Ya, betul ya? Saudara percaya? Kalau Tuhan sudah sediakan tempatnya 1.000 orang, saya percaya yang datang lebih dari 1.000 orang. Amin saudara. Tapi jangan sampai saudara yang sekarang ini terdahulu jadi terkemudian. Jangan sampai saudara yang kepangkas. Amin saudara. Tapi saudara harus menjadi yang terdahulu sampai akhir jadi pemenang gitu loh maksudnya. Amin. Karena akan ada banyak jiwa-jiwa baru yang datang saudara. Untuk mengisi tempat duduk di kehilat kita. Dan sekarang ini kalau saudara lihat Bapak Gembala sedang panen jiwa ya loh saudara. Setiap hari baptis orang. Ya. Nah untuk itu kita perlu mendukung. Saudara harus di-upgrade. Apa yang di-upgrade? Kesetiaan kita. Amin. Ya, supaya yang terdahulu tidak jadi terkemudian. Nah, kenapa untuk membedakan gandum dan ilalang itu harus menunggu pada saat masa berbulir, saudara? Next slide. Ya. Kenapa? Mungkin lagi ya, next slide. Terus, oke. Jadi kenapa
Harus menunggu pada masa akan menuai. Artinya kenapa mesti menunggu pada saat hampir panen gitu. Ya, karena pada masa berbulir baru kelihatan yang berisi. Yang berisi itu gandum, yang kopong itu ilalang. Yang gemuk-gemuk itu gandum, yang kurus-kurus itu ilalang. Nah, terus kemudian yang bulir-bulir itu pasti dia menunduk begini saudara. Ya kan? Tapi yang gak ada isi dia akan tegak. Nah ini berbicara tentang apa? Kalau orang gak ada isinya itu biasanya jadinya sombong. Orang itu kalau gak ada isinya malah sombong biasanya. Tapi kalau orang itu ada isinya, dia akan semakin rendah hati. Ya. Nah, di dalam kehilat, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam hidup kita dalam mengikut Bapa Yahweh, Tuhan mau supaya kita itu jadi orang yang semakin rendah hati. Kenapa? Kalau orang itu jadi rendah hati, semakin rendah hati, dia pasti semakin diisi sama Tuhan. Amin saudara. Hikmatnya itu semakin diisi. Tapi kalau orang itu sudah sombong, biasanya orang itu gak mau belajar. Orang yang sombong itu orang yang gak mau belajar. Tapi kalau orang itu rendah hati, dia selalu mau belajar. Makanya di mana-mana saudara bisa lihat, kalau orang yang sombong itu selalu modelnya itu begini saudara. Pongah. Ya kan? Tapi kalau orang yang rendah hati, ini bukan ngomong tentang, karena Bapak Gembala ngajarin kan, kalau kita jalan jangan begini, kalau begini itu salah. Ya. Bukan, ini beda konteks ya. Dalam artian orang yang sombong itu saya gambarkan kalau jalan tuh petadang petenteng. Betul ya? Petantang petenteng, begini gitu kan. Terus apa? Kenapa? Ngono ora iso ora gadak. Gitu ya. Nah, itu petantang petenteng. Orang yang begitu itu nggak akan dipakai dalam pekerjaan Tuhan saudara. Ya, orang yang begitu-begitu itu tidak akan dimasuk di dalam kategori yang dituai. Gitu. Oleh sebab itu, ya, jadilah kita gandum yang berisi namun rendah hati. Karena saudara akan masuk di dalam golongan orang-orang yang dipanen. Kuncinya itu, rendah hati. Rendah hati saudara. Amin. Ya. Nah, saudara perlu tahu, next slide. Saat tumbuh bersama, nah ini pertanyaannya, tadi ada pertanyaan, kenapa harus nunggu berbulir? Karena saat tumbuh bersama, akar ilalang itu akan mengikat atau mendesak akar gandum, saudara. Makanya kalau ilalang yang dicabut, gandumnya juga ikut kecabut. Karena akarnya ilalang itu ngikat akarnya gandum. Gitu. Begitu saudara. Nah ini juga berbicara, di dalam kehilat kita, itu pasti ada orang yang dipakai setan, biasanya. Ya kita berdoa supaya tidak ada. Tapi di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa di dalam sebuah persekutuan, di dalam satu kebun, itu ada yang dipakai setan untuk mempengaruhi jemaat Tuhan. Supaya iman orang itu jadi, apa saudara? Jadi gugur. Nah oleh sebab itu, pagi hari ini saudara, firman Tuhan itu mengingatkan kita kembali. Supaya apa? Supaya kita itu tetap bergandengan tangan untuk saling menguatkan. Amin. Untuk saling memberkati. Bukan untuk saling ngerasani. Ya kan? Gitu. Tetapi untuk saling menopang, saling membantu. Gitu. Supaya apa? Supaya setiap kita itu tidak terseret untuk
tidak terseret keluar dan iman kita jadi gugur. Ingat, ya, ada orang-orang yang akan mempengaruhi kita, yang mengajak kita untuk kita tidak tahan di dalam persekutuan kita. Oleh sebab itu, saudara, ya, sekali lagi saya mengingatkan, ini berbicara tentang kesetiaan, saudara. Ya. Nah, mungkin dikatakan begini, mungkin saat itu gandum akan merasa sesak ketika ada ilalang di sampingnya. Tapi disitulah batu ujiannya, saudara. Disitulah ujiannya. Kadang-kadang ketika kita sudah sungguh-sungguh nih sama Tuhan, berjemaat, melayani Tuhan, tiba-tiba ada orang-orang yang ada di sekeliling saudara mengecewakan saudara. Hati-hati, jangan mundur, saudara. Amin. Jangan sampai mundur. Karena itu adalah batu ujian kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada orang-orang di dekat kita untuk membuat hati kita jadi kecewa. Sehingga kita ngomong, saya percuma. Saya ternyata ngelihat orang ini kok nggak baik. Mundur. Ya, hati-hati, ini penampian. Saya jadi ingat kemarin ketika Bapak Gembala kita diserang orang itu, ya, akhirnya ada juga yang gugur kan, iya kan? Ada yang sampai nyobek-nyobek akta baptisannya kan ya? Coba itu, kasihan, gitu, saudara. Memang itu tujuannya setan, supaya iman kita kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu tercabut, gitu. Dan itu yang dilakukan setan sekarang. Oleh sebab itu kita perlu semakin berakar, gitu. Supaya apa, saudara? Supaya kita itu tidak mudah tercabut. Ya. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi gandum yang bertahan hidup. Jangan goyah, jangan menyerah. Karena waktu panen segera tiba. Dan kita yang setia dikategorikan sebagai gandum yang akan dipanen, masuk ke dalam lumbung. Tapi bagi lalang itu akan masuk ke dalam api pembakaran. Ya, oleh sebab itu biarlah iman dan kesetiaan kita berdasarkan kecintaan kita kepada Bapa Yahweh, saudara. Ya, biarlah kesetiaan kita itu berdasarkan kecintaan kita kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, bukan atas dasar yang lain. Bukan atas dasar karena ya suamiku datang ke situ, ya karena istriku datang ke situ, ya udah ikutlah gitu. Ya. Tapi saudara harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Bapa Yahweh. Amin. Jadi kalau saudara datang ke ibadah, ya, saudara itu jangan cuma puas, ya sudah, penting nyanyi puji-pujian, dengarkan firman, pulang. Tapi saudara harus berusaha untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Saudara merasakan sentuhan dari Ruach Kodes. Orang yang dijamah Tuhan itu akan selalu mengalami pemulihan, saudara. Orang yang dijamah Tuhan itu akan mengalami mujizat. Amin. Saudara mau kan mengalami mujizat? Ya, cari wajah Tuhan. Ketika saudara datang ibadah di tempat ini, cari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Cari hadirat Tuhan. Ketika saudara memuji dan menyembah Bapa Yahweh, nyanyi dengan sungguh-sungguh, cari hadiratnya. Jangan pernah puas seperti biasa-biasanya. Karena setiap ibadah yang kita lakukan, itu adalah ibadah yang luar biasa. Bukan ibadah yang biasa-biasa, saudara. Amin. Dengan demikian saudara akan semakin cinta, saudara akan semakin berakar. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang saya soroti, tadi berbicara tentang kesetiaan. Nah, yang kedua ini, perumpamaan ini berbicara mengenai sesuatu yang asli dan yang palsu, saudara. Yang asli dan yang palsu. Saudara perhatikan, fenomena sekarang ini, saudara,
Orang lebih cenderung tidak peduli dengan yang asli. Karena apa? Karena biasanya mereka cukup puas dengan yang palsu. Ya. Saudara, kita itu perlu bersyukur. Kenapa? Bapak Yahweh bukakan kepada kita sehingga kita mengenal nama juru selamat kita yang original, Saudara. Bukan yang KW. Betul ya? Bukan yang KW. Ya, tapi orang itu cukup puas loh sekarang dengan menyebut nama Yesus itu sudah cukup puas ketika dikasih tahu yang benar tuh namanya Yesua. Tapi orang cukup puas dengan nama, ya sudahlah, saya sudah diberkati kok pakai nama Yesus. Kenapa? Ketika ada KKR, ya, saya mengalami mujizat ketika pendeta itu mendoakan saya pakai nama Yesus, ada mujizat kok. Nah, ini saya umpamakan dengan barang ori dan KW. Saudara perhatikan gambar ini. Ya, ini gambar orang bawa tas merek Chanel. Ya. Chanel, Hermes, Louis Vuitton, itu merek-merek tas yang mahal, Saudara. Branded. Nah, saya ngumpamakan tuh seperti ini. Ya. Ini Saudara, menurut Saudara ini asli atau palsu? Hah? Tebak aja nggak apa-apa. Hah? Asli ya? Iya kan? Kelihatannya asli ya? Saya katakan belum tentu asli. Tapi kadang-kadang itu bisa tampak asli kalau yang make artis. Ya kan? Wah. Tapi ini kalau yang make orang-orang, maaf, mbok-mbok yang ada di pasar. Meskipun ini asli, orang percaya nggak kalau itu asli, kalau yang make mbok-mbok di pasar? Hah? Nggak percaya. Tapi sebaliknya kalau ini yang make artis, meskipun nggak asli, orang melihat itu asli. Nah, sekarang begini, ini perumpamaan ini ya. Ini sama seperti begini, Saudara. Sudah dikasih tahu nih. Yang benar tuh namanya Yesua loh. Bukan Yesus. Ya. Tapi ketika orang diundang datang KKR besar-besaran dan yang khotbah itu pendeta yang terkenal, dan pendeta itu belum memanggil nama Yesua, orang lebih percaya, Saudara. Orang lebih percaya. Itu pendeta itu aja belum panggil nama Yesua kok. Masih panggil nama Yesus kok. Ada mujizat. Aduh. Ya. Saya katakan. Makanya barang asli dan barang KW itu juga beti, Saudara. Tapi kalau barang KW itu cuma bisa kasih PHP. Tahu PHP? Pengharapan palsu. Ya. Saudara enggak perlu panggil nama Yesus untuk dapat mujizat. Saudara pergi ke dukun juga bisa dapat mujizat. Betul ya? Tetapi untuk memanggil nama Yesua, Hamasia, itu bukan cuma masalah mujizat. Mujizat itu kecil, Saudara. Tapi untuk memanggil dan percaya nama Yesua, itu berbicara masalah keselamatan. Amin. Ya. Tapi sayangnya banyak orang-orang Kristen di luar sana yang dicari cuma mujizat. Sehingga mereka gak peduli lagi. Udahlah, saya cukup manggil nama Yesus juga ada kuasa. Gak usah manggil nama Yesus. Manggil lo dukun juga punya kuasa. Betul ya, Saudara ya? Next slide. Nah, saat ini banyak barang palsu bisa jadi legal. Karena apa? Kebutuhan orang untuk memiliki sesuatu yang asli itu semakin gak terjangkau. Artinya apa?
yang original itu mahal. Nama Yesua itu mahal. Amin. Dan bagi saya, kenapa sampai saat ini banyak orang belum mau percaya, belum mau memanggil? Karena memang namanya mahal. Berbahagialah saudara yang mau memanggil nama itu, karena saudara sudah dibukakan anugerahnya. Ya, karena itu mahal. Nama Yesua itu mahal, saudara. Amin. Pasti bernilai mahal. Ya, contoh spare part HP yang asli dan palsu itu bisa memiliki harga 5-10 kali lipat lebih mahal yang asli, saudara. Ya, saudara beli charger yang KW-KW, ya, itu harganya mungkin 100-200 ribu sudah dapat. Tapi kalau saudara beli yang asli, itu harganya bisa 800 sampai 1 juta. Kalau yang asli. Makanya saudara kalau punya HP, chargernya jangan sampai hilang. Karena kalau saudara beli HP itu kan chargernya yang asli. Itu mahal. Gitu ya. Karena nilainya mahal. Ya. Terus. Nah, beberapa perbedaan barang asli dan palsu. Jadi harga asli pasti lebih mahal. Kualitas bahan barang asli jauh lebih kuat. Ya kan? Itu pasti, saudara. Performa barang asli jauh lebih hebat. Kalau saudara beli gitar, ya, beli gitar yang harga 100 ribu sama beli gitar yang harganya 1 juta, itu suaranya pasti beda, saudara. Pasti beda, begitu. Ya, kekuatan barang asli lebih lama. Pasti itu, saudara. Kalau yang KW dan yang ori diadu itu ya meskipun bentuknya hampir sama, tapi sebenarnya kualitasnya jauh berbeda. Sama dengan nama Yesua dan Yesus. Ya, nama Yesus mungkin bisa kasih mujizat. Tapi yang kasih keselamatan pasti itu hanya di dalam Yesua HaMasyiah. Amin. Karena itu yang original. Kenapa mahal? Karena nama Yesua itu punya arti. Kalau nama Yesus artinya apa? Gak ada. Betul ya? Ya, terus. Cepat-cepat. Aneh, banyak orang cari barang KW yang notabene semuanya lebih jelek. Apa alasannya? Ya, karena budget lah, murah meriah. 2, karena ada yang mengejar gengsi. Yang penting aku punya, meskipun palsu gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa, yang penting mirip. 3, gampang dapat barangnya karena banyak yang jual. Padahal yang asli akan jauh lebih memuaskan. Di luar sana memang banyak yang jual. Itu. Tetapi kalau saudara mau cari yang asli, nama Yesus itu sudah di mana-mana ada. Tapi kalau saudara mau cari nama aslinya, Yesua, saudara harus mau dengan rendah hati dibukakan dan belajar. Gitu loh maksudnya, saudara. Ya, terus. Nah, itu. Demikian juga perihal sesembahan kita. Tuhan kita, juru selamat kita, yang namanya Yesua HaMasyiah. Ketika kita diberitahu bahwa yang asli itu namanya Yesua HaMasyiah, orang masih banyak yang enggan, bahkan menolak untuk mengakui namanya di depan umum. Padahal dia percaya memang nama yang asli adalah Yesua. Banyak loh saudara, masih banyak loh di luar sana itu tahu, oh iya memang nama Yesus yang asli itu dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Tetapi untuk mereka mengakui, menyatakan di depan umum, memakai nama itu, mereka masih banyak yang malu. Padahal Yesua sendiri ngomong, yang malu karena aku pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku. Nah, ini untuk pesan orang-orang di luar sana. Kalau saudara yang masih malu-malu, padahal saudara sudah tahu nama yang benar, tapi saudara masih malu untuk memakainya, hati-hati. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Yesua sendiri yang ngomong.
Next. Ya. Tapi untuk menyatakan dan mengakui di depan orang mereka masih malu, bahkan tidak mau. Karena apa? Menganggap bahwa cukup dengan memanggil Yesus sudah benar. Karena dengan alasan nama itu sudah familiar dan mendarah daging. Gitu. Padahal ketika giliran nama sendiri dibuat salah ketik satu huruf aja, nggak terima saudara. Ya kan? Saya sering nemuin gitu loh saudara. Memang orang itu curang saya pikir. Sakarpe dewe manusia itu. Ya toh? Giliran namanya cuma satu huruf loh. Umpama namanya Ivan. Terus orang ganti I jadi E. Evan. Orangnya biasanya terima enggak? Enggak terima, mesti ngomong, sorry, bukan Evan, tapi Ivan. Oh iya. Terus enggak lama lagi orang itu tetap manggil. Mas Evan. Mesti orang itu enggak terima, betul ya? Bukan Evan, Ivan. Tuh lihat, namanya sendiri saja enggak mau saudara. Tapi giliran nama Tuhan kita, Juru Selamat kita, sudah dikasih tahu nama yang benar, masih tidak dihargai. Ya kan? Sudah tahu loh, namanya Yesua. Tapi wis gak apa-apa, Tuhan tahu hatiku. Loh kok enak kamu? Saenake dewe. Itu namanya kurang ajar. Diisi tidak mau. Ya, itu saya kategorikan seperti ilalang, ngacau. Kenapa? Ketika ada orang mau belajar, mau percaya nih sama Yesua, oh iya benar namanya Yesua. Orang itu ngacau biasanya. Gak apa-apa doa Yesus iso. Ya kan? Gitu saudara. Terus, Markus 8 ayat 38 mengatakan, sebab siapa saja yang malu karena aku dan perkataanku, di antara generasi pezina dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena dia. Gitu saudara. Hati-hati loh saudara. Ya. Saya percaya kalau di sini semua sudah hebat. Ya. Di luar sana, ketika saudara tanya, kamu manggilnya siapa sekarang? Saudara pasti jawabnya, Yesua. Betul ya? Tapi di luar sana nih, itu masih banyak orang yang tahu namanya. Iya memang benar waktu ke Israel itu saya dikasih tahu namanya Yesua. Tapi di sini konco-koncoku yo podo manggil Yesus sih. Aku yo kok wagu. Ya kan? Ya udah, lihat ini saudara. Kamu nggak mau ya sudah, jangan salah ke Tuhan kita kalau sampai malu mengakuin kita di hadapan Bapa. Terus, nah sesuatu yang asli pasti lebih dahulu ada sebelum yang KW. Jadi kalau kita bicara masalah kebenaran, tentu yang asli lebih benar. Kalau antara nama Yesus dan Yesua orang ngeyel Yesus, tinggal ditanyain, Yesus sama Yesua itu mana lebih dulu ada? Hah? Yesua dong. Betul ya? Gitu loh. Pasti itu. Yang palsu ada karena dia niru yang asli. Gitu loh. Nah kita itu katanya mau dibukakan kebenaran. Tunjukkan kami kebenaranmu. Yo iki sing bener. Sing asli sing bener. Gitu loh. Ojo di reka-reka sakarepe gitu saudara. Ya, antara nama Yesua dan Yesus mana yang lebih benar? Tentu yang asli. Yaitu siapa saudara? Yesua. Mana yang lebih berkuasa? Tentu Yesua. Terus, mengapa harus Yesua? Karena nama itu mengandung kuasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai 12 mengatakan, ya, maka ketahuilah oleh kamu semua dan oleh seluruh bangsa Israel bahwa dalam nama siapa saudara? Yesua HaMasiah, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, yang telah Elohim bangkitkan dari antara orang mati, karena dialah orang ini telah berdiri di hadapan kamu semua. Terus, dia adalah batu yang dipandang hina oleh kamu, orang-orang yang membangun yang telah menjadi kepala penjuru, dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama
lain yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Karena nama itu, gitu loh, bukan Yesus Kristus, tetapi Yeshua, yang punya arti apa? Yahweh adalah tempat keselamatanmu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Artinya apa? Selama-lamanya, gitu loh. Sekali lagi, kalau Yesus itu enggak ada artinya, saudara boleh cari, bahkan ada artinya yang kurang baik. Cuma saya pikir saya enggak perlu ngomong lah, daripada nanti jadi ini lagi ya, jadi rame lagi. Tapi saudara boleh cari apa arti nama Yesus. Ada Yesus Kristus itu yang diurapi, padahal kalau saudara kita mau tahu nih tentang arti nama Kristos itu apa, itu lebih ngeri lagi saudara. Ya, itulah sebabnya murid-murid Yesua di era-era awal itu dikatakan Kristen dia. Itu sebenarnya bentuk cemoohan, saudara, bentuk ejekan. Disebut orang-orang Kristen kenapa? Karena itu bentuk ejekan dari kata Kristos itu. Gitu ya. Makanya kita ini bersyukur, kita ini bukan lagi milik Kristus, tapi kita milik Yeshua HaMashiach. Amin. Terus, ya, oleh sebab itu mari kita kembali kepada pengertian yang benar, supaya apa yang kita kerjakan sampai hari ini itu tidak sia-sia, ya, karena kebebalan hati yang tidak mau diajar. Saudara, pagi hari ini, saudara, ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, supaya kita itu semakin berakar, supaya kita itu tetap kuat, supaya kita itu tetap sungguh-sungguh. Kenapa? Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yeshua, sehingga kita ini adalah bagian orang-orang yang dikategorikan sebagai gandum yang akan dimasukkan ke dalam lumbung. Yang artinya kita akan sama-sama menjadi orang yang diselamatkan. Amin saudara. Hidup di dalam dunia diberkati, mati masuk Samayim. Amin. Buat firman Tuhan, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini Tuhan, biarlah di Sabat ini firman-Mu memberikan kami kekuatan lagi untuk kami benar-benar sungguh-sungguh, kami mantap Tuhan untuk mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang benar, Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bertumbuh dan berbuah Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami semua diberkati dengan damai sejahtera, sukacita, berkat kesehatan yang melimpah. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Mikael Febriano, putra dari Ibu Joanna dan Bapak Jimmy, dengan Kecia Marcelo Faglori pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 3:30 sore di Secret Garden, Yogyakarta. Pengumuman ini disampaikan sebagai informasi saja. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami, tuntun kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bisa bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh veyishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wichuneka.
Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapaer ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peribitne kau friatmat kau frifahemteka syekar alapeka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang
datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu, Yeshua, yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu, Yeshua, yang ubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu, Yeshua, yang telah selamatkanku. Telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.